Akankah Jewelry Bonney gabung topi jerami di On Page? Rasanya, setiap One Piece memasuki suatu arc, akan muncul spekulasi soal mungkinkah karakter tertentu akan gabung bajak laut topi jerami. Untuk alur Ageat, yang sekarang lagi jadi perbincangan adalah Bonney. Akankah Jewelry Bonney gabung bajak laut topi jerami di On Page? 1. Beberapa faktor yang membuat Bonney diperhitungkan akan jadi bajak laut topi jerami. Ada beberapa faktor kenapa Bonney diperhitungkan akan menjadi topi jerami. Luffy sudah memanggil Bonney dengan nama yang benar. Untuk yang ini, kalau melihat SBS volume 107, penyebabnya begini. Sebelumnya, ketika Luffy mendengar bahwa ayah Bonney telah berubah menjadi cyborg, dia sangat senang dan berkata, "Itu keren." Dia menyesali hal itu dan dia memanggilnya Boggy dan segera dikoreksi, yang membuatnya merasa sangat canggung, bahkan untuk Luffy, jadi dia tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi. Luffy meminta maaf ke Bonney di bab 1062. Di bab tahun 1063, ketika Luffy mengomeli Bonney yang menghentikannya menyerang Pacifista, Luffy memanggil Bonney dengan nama yang benar. Ada indikasi Luffy akan melawan Gorosei. Ini bahkan tak akan terhindarkan lagi. Kalau Luffy bisa melukai atau bahkan menjatuhkan satu orang, Gorosei pasti akan memburu Luffy. Kalau Luffy nanti mendengar Cobra mati karena Gorosei dan Vivi meminta bantuannya, bisa jadi dia pun akan mantap melawan Gorosei. Sementara itu, Bonney pasti akan luar biasa membenci Gorosei. Setelah yang satu lakukan, mereka sudah punya musuh bersama. Luffy adalah pemilik kekuatan Nika, sosok yang diceritakan Kuma ke Bonney ya. Bonney mungkin belum menyadari ini, tapi kalau dia sudah tahu Gear 5 Luffy adalah kekuatan Nika, dia bisa jadi akan punya alasan kuat untuk menjadi pengikut Luffy. Ada kemungkinan, jika Luffy bangkit lagi, Saturn yang akan menyampaikan kalau kekuatan Luffy adalah kekuatan Nika. Bajak laut topi jerami, hingga sekarang masih hanya memiliki 2 anggota perempuan. Bonney bisa menambah jumlah ini. Dari segi sifat, Bonney terasa sangat nyambung dengan topi jerami. Sudah gitu topi jerami memiliki sosok seperti Sanja, yang bisa memasak dengan jago, itu cocok dengan Bonney yang rakus. Kalau Bonney masih memimpin kelompok, seperti Kid dan Law, dia mungkin punya alasan untuk bertualang sendiri, tapi Bonney tampaknya bertualang sendirian sekarang. Jadi dia lebih mungkin gabung Luffy. 2. Kalau Bonney gabung, peran dia apa? Oke, kita misalkan Bonney beneran gabung, terus peran dia apa? Kalau Yamato dulu kan, dia berpotensi menjadi penulis catatan perjalanan, seperti Oden, namun Bonney tak ada indikasi suka melakukan itu. Ada sih satu posisi yang saya pikirkan. Dulu, ketika ada spekulasi Kozuki Momonosuke akan gabung topi jerami, ada satu peran yang saya pikirkan, Apprentice. Kelompok Roger dulu punya Buggy dan Shanks, bajak laut muda yang puluhan tahun kemudian berkembang menjadi sosok ternama. Walau untuk Buggy, dia jadi sosok ternama karena deretan kesalahpahaman. Ya, kemudian Momonosuke tidak bisa gabung topi jerami karena dia harus memerintah dan melindungi Wano. Untuk Bonney ini, dia memang sudah terlalu berpengalaman untuk disebut sebagai apprentice. Dia malah sudah terhitung sebagai salah satu dari Worst Generation. Tapi berhubung usia asli Bonney sekitar 12 tahun, dia bisa saja menempati posisi Shanks di kelompok Roger dulu. Seorang bocah yang mengikuti kelompok legendaris, dan di masa depan sekitar 10-30 tahun kemudian berpotensi jadi legenda juga. 3. Faktor Princess bisa menghambat Bonney gabung? Kalau Kuma disebut sebagai raja dari kerajaan Sorbet, maka secara teknis Bonney seharusnya adalah putri kerajaan tersebut. Meski memang belum diketahui gimana tepatnya Kuma menjadi raja, apalagi dikenal sebagai Tyrell. Akhir bab tahun 1098, mungkin baru awal Kuma mendapat reputasi sebagai Raja Sorbet. Terus kenapa faktor princess atau putri ini menghambat Bonney gabung? Pertimbangkan ini, Nefertari Vivi Putri Arabasta, Rebecca Putri Dressrosa, Viola juga Putri Dressrosa, Shirahoshi Putri Ryugu, Ryuju secara teknis bisa dibilang sebagai Putri Germa, Kozuki Hiyori Putri Wano.
Semua sosok putri ini menjadi sekutu berharga bajak laut topi jerami di saat mereka muncul. Mereka semua tidak gabung bajak laut topi jerami. Walau untuk Vivi, ada kemungkinan dia akan gabung di final saga ini. Saya pun merasa Bonley bisa saja menjadi sosok seperti Hyoil atau Vivi. Dia disorot, masa lalunya cukup diperlihatkan, karakternya cukup dibangun, namun di akhir art nanti, bisa jadi akan ada situasi di mana dia memutuskan tidak gabung bajak laut topi jerami. 4. Mau gabung atau tidak, ada kemungkinan Bonley akan tetap jadi sekutu bajak laut topi jerami di pertempuran akhir. Seperti salah satu yang saya bahas di poin 2, Bonley dan Luffy sekarang punya musuh bersama, Gorosei. Bisa jadi Bonley akan gabung bajak laut topi jerami, bisa juga tidak. Namun saya rasa, mau dia gabung atau tidak, dia ujung-ujungnya akan menjadi sekutu Luffy, juga di pertempuran akhir. Sama seperti Yamato, yang mungkin belum gabung topi jerami, tapi berpotensi akan muncul untuk membantu di pertempuran akhir. Nah itu teori saya soal akankah Jewelry Bonley gabung topi jerami di One Piece. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.